Assalamualaikum, saya Dino Patih Jalal. Sebagai mantan diplomat, banyak orang yang bilang ke saya mereka prihatin melihat dunia yang penuh konflik, perang, dan kekerasan. Mereka menanyakan saya apa cara yang terbaik untuk membantu perdamaian dunia. Jawaban saya, siapapun Anda, cara yang terbaik untuk membantu perdamaian dunia adalah untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk anak kita. Mengapa? Orang-orang yang berperang di Eropa, di Timur Tengah, di Afrika, itu semua di luar kontrol kita sebagai orang awam biasa. Yang paling bisa secara langsung kita kontrol, kita kendalikan, kita perbaiki adalah anak kita yang berada di naungan kita dan yang bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Orang tua adalah mata rantai paling pertama dalam perkembangan diri seorang anak. Pertama, sebelum anak kita mulai berteman, bekerja, berorganisasi, dan bermasyarakat. Referensi pertama bagi setiap anak dalam menyikapi dunia adalah orang tuanya. Nelson Mandela, pemenang Nobel Perdamaian dari Afrika Selatan, menyatakan mengenai kedua orang tuanya. My mother was the center of my existence. I define myself through my father. Walaupun ayahnya meninggal pada saat Nelson baru berusia 9 tahun, namun watak mulia yang ditanamkan ayahnya terus melekat seumur hidupnya. Ingat ini ya, semua orang, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau tidak pernah sekolah, semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi orang tua yang baik atau sebaliknya juga untuk menjadi orang tua yang buruk. Semua terserah Anda, bukan terserah anak Anda. Mahatma Gandhi pernah menyatakan, children inherit the qualities of their parents, no less than their physical appearance. Gandhi benar sekali. Lihatlah Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet yang membantai jutaan orang semasa hidupnya. Dia memiliki masa kecil yang tragis, di mana ia dan ibunya selalu menjadi objek kekerasan ayahnya, seorang pemabuk yang bengis. Dan akibatnya, sejak awal hidupnya, Joseph Stalin terbiasa menindas dan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Sebaliknya, pemenang Nobel Perdamaian Malala Yousafzai menceritakan bahwa walaupun ia hidup dalam lingkungan yang sangat opresif terhadap wanita, namun ayah dan ibunya dengan segala keterbatasan mereka membesarkan Malala dengan kasih sayang yang berlimpah sehingga ia bisa tumbuh menjadi pejuang yang gigih untuk pendidikan perempuan di kampung halamannya. Yang penting dicatat, mencintai anak saja tidak cukup. Adolf Hitler sejak kecil mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Namun ia kemudian menjadi pemimpin yang sangat kejam, tidak bermoral, dan haus darah. Bayangkan kalau ibu dari Adolf Hitler itu tidak hanya mencintai anaknya, tapi juga mendidik Adolf Hitler agar menjadi anak yang cinta damai, yang berakhlak, dan yang penyayang. Maka saya yakin tidak akan pernah terjadi Perang Dunia Kedua yang begitu dahsyat yang menelan korban jiwa sekitar 60 juta orang. Barack Obama pernah bilang waktu sekolah di SDN 01 di Menteng, ibunya, Ann Dunham, setiap hari membangunkan dia jam 4 pagi untuk bersama-sama mengulang pelajaran kelas. Watak ketekunan, disiplin, dan kecemerlangan yang ditanamkan ibunya akhirnya mengantarkan Barack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat. Kita tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa membuat anak kita lebih sempurna dari kita. Didik anak kita agar menjadi the best version of ourselves. Anak kita itu ibarat kapal kosong, dan terserah kita kapal kosong itu akan isi apa. Sebagai kapten kapal, sebagai orang tua, isilah kapal kosong tersebut agar anak kita tumbuh menjadi orang baik, yang suka menolong orang, membela kebenaran, menjunjung keadilan, melindungi yang lemah, dan mencintai perdamaian. Ini berarti Anda harus memberikan bukan saja quality time terhadap anak-anak kita, tapi juga quantity time. Kuantitas waktu itu sama pentingnya dengan kualitas waktu. Dengan demikian, walaupun Anda tidak punya waktu untuk menjadi diplomat di PBB, atau menjadi relawan di Gaza, atau menjadi juru damai perang Rusia-Ukraina, kalau anak Anda tumbuh menjadi orang yang cinta damai, maka Anda sudah dengan sah menanamkan investasi yang berharga untuk perdamaian dunia. Insya Allah, kalau anak Anda kelak memberikan kebaikan pada masyarakat, ini berarti investasi Anda terus tumbuh dan berkembang. Inilah yang terjadi pada keluarga saya. Kakek saya yang saya panggil Inyi adalah guru miskin di suatu desa terpencil di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Namun ia berhasil mendidik anaknya, Hashim, untuk menjadi diplomat ulung yang kemudian ikut membenahi hukum laut internasional sehingga menjadi fondasi penting bagi perdamaian dunia. Dan Hasim Jalal bersama ibu saya, Zurni, kemudian bisa mendidik anaknya, Dino,
untuk bisa menjadi duta besar dan wakil menteri luar negeri. Baik ayah saya dan saya sama-sama bisa mendapatkan bintang Mahaputra dari negara. Saya katakan ini bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan investasi perdamaian yang terus berkembang akibat kasih sayang dan penggemblengan dari orang tua secara turun-temurun. Karena itu, insya Allah, kalau Anda melihat perang dan konflik dan kekerasan yang tak kunjung habis di TV, paling tidak Anda bisa bilang, dalam dunia yang penuh konflik dan kekerasan, saya bersyukur bisa membesarkan anak saya untuk menjadi orang yang baik dan pecinta damai. Setidaknya hutang itu telah saya lunasi sebagai kontribusi saya terhadap perdamaian dunia. Dan kalau semakin banyak orang tua yang melakukan hal yang serupa di berbagai negara di dunia ini, saya yakin investasi yang masif ini akan membuat dunia kita lebih damai dan lebih baik. Saya Dino Patijalal, salam perdamaian, salam diplomasi.